Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. InsyaAllah kita lanjutkan kuliah yang keberapa? Yang keempat ya. Di pertemuannya yang keempat. Kita masih pada hadis yang kedua. Hadis kedua. Hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu. Kita sudah baca sebagian. Kita sudah sampai ke pembahasan qala al-musannif rahimahullah waqtalafu fima idza ru'yal hilalu bi baladin fahal yulzamun nasa jami'an as-siyama amla. Itu sampai di situ pembahasan terakhir kemarin. Waqtalafu, ulama berselisih pendapat. Fima idza ru'yal hilalu bi baladin, apabila hilal dilihat di suatu kampung, di suatu negara, hal yulzamun nasa jami'an as-siyama amla. Apakah seluruh manusia diwajibkan untuk berpuasa atau tidak? Jadi kalau sudah dilihat di satu kampung, dilihat di Indonesia, apakah di negara-negara lain juga wajib berpuasa karena sudah dilihat di satu daerah atau tidak? Fal masyhuru anil Imam Ahmad, yang masyhur dari Imam Ahmad, wa atba'ihi dan pengikutnya, wujubus shaumi ala umumil muslimina fi aqtaril ard. Fi aqtari al-ardi. Pendapat Imam Ahmad dan pengikutnya mengatakan wujubus shaumi, wajib berpuasa, ala umumil muslimin, untuk seluruh umat Islam, fi aqtaril ardi, yang ada di seluruh permukaan bumi. Pokoknya semua manusia yang ada di bumi, semua umat Islam yang ada di bumi itu wajib berpuasa kalau sudah kelihatan hilal di satu daerah. Lianna Ramadhana thabata dukhuluhu, karena bulan Ramadan sudah terbukti keberadaannya, kedatangannya. Wa thabata ahkamuhu, dan sudah ditetapkan hukum-hukumnya. Apa hukumnya Ramadan? Artinya berpuasa. Ketika sudah dilihat bulan Ramadan, sudah dilihat hilal di satu tempat, itu menunjukkan bahwa Ramadan sudah datang, sudah muncul, sudah tiba. Kalau Ramadan sudah tiba, berarti hukum yang ada pada bulan Ramadan juga sudah harus dilaksanakan, yaitu berpuasa. Fawajaba shaumuhu, maka wajib berpuasa di bulan Ramadan. Wahwa, dan pendapat ini katanya min mufradati madhabi Ahmad. Min mufradati madhabi Ahmad, artinya pendapat tersendirinya Imam Ahmad yang menyelisihi jumhur ulama. Mufradat di sini artinya pendapat sendiri. Artinya tidak ada yang mendukung pendapatnya Imam Ahmad dari mazhab-mazhab yang lain. Wa huwa mazhabu Abi Hanifah aidan, tapi ini juga mazhabnya katanya Abi Hanifah rahimahullah aidan juga. Wa dhahaba ba'duhum ila adami wujubihi, sedangkan sebagian ulama pendapat yang kedua, ila adami wujubihi, katakan tidak wajib berpuasa, artinya tidak wajib mengikuti ru'yanya kampung lain. Artinya kalau satu kampung sudah terlihat hilal, artinya tidak wajib bagi kampung-kampung yang lain, negara-negara lain itu ikut dengan ru'yanya atau hilalnya kampung tersebut. Wa anna likulli ahli baladin ru'yatahu. Pendapat kedua mengatakan semua penduduk kampung, seluruh penduduk negeri itu punya ru'ya masing-masing. Likulli ahli baladin ru'yatahu, bahwa setiap
penduduk satu negeri itu memiliki ru'ya masing-masing. Jadi kalau dilihat di satu negara, itu tidak mesti negara yang lain harus mengikut. Nanti terlihat di negaranya juga baru dia berpuasa. Tapi kalau di negaranya belum terlihat hilal, maka dia tidak berpuasa. Tunggu sampai dilihat hilal di tempat masing-masing. Artinya setiap negara punya hilal tersendiri. Wa huwa madhhabu Al-Qasim ibn Muhammad. Ini mazhabnya Al-Qasim ibn Muhammad wa Salim ibn Abdullah dan Salim ibn Abdullah wa Ishaq ibn Rahawai. Lima rawa Quraib. Dalilnya katanya yaitu apa yang diriwayatkan oleh Quraib rahimahullahu taala. Qala qadimtu Syam. Quraib mengatakan, saya mengunjungi negeri Syam. Wastahalla Ramadhanu wa ana bisyam. Jadi Quraib datang mengunjungi Syam. Dan ternyata Ramadan itu muncul, datang, tiba ketika dia berada di negeri Syam. Jadi sebelum Ramadan dia ke Syam. Sampai di sana sampai di Syam hilal Ramadan muncul. Fara'aina al-hilala lailatal Jum'ah. Quraib mengatakan, kami dengan penduduk Syam melihat hilal pada malam Jumat. Thumma qadimtul Madinata fi akhir syahr. Jadi belum habis Ramadan di Syam, dia kembali ke Madinah. Kemudian saya kembali ke Madinah di akhir bulan. Artinya di akhir bulan Ramadan. Artinya sebelum Ramadan berakhir. Fasa'alani Ibnu Abbas. Sampai di Madinah, Quraib ditanya oleh Ibnu Abbas. Ibnu mengatakan, Fasa'alani Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kemudian bertanya kepadaku. Thumma dzakara al-hilal. Kemudian bertanya, menyebutkan tentang hilal. Faqala, Ibnu Abbas berkata, mata ra'aitumul hilal. Ibnu Abbas melihat, oh Quraib ini baru datang dari Syam. Ibnu Abbas bertanya, kamu di Syam kapan kamu lihat itu? Mata ra'aitumul hilal. Kapan kalian melihat hilal Ramadan di Syam? Fa akhbartuhu. Kata Quraib, saya sampaikan bahwa kami melihat hilal malam Jumat. Faqala, Ibn Abbas mengatakan, lakinna ra'ainahu lailatas sabt. Akan tetapi kami di Madinah ra'ainahu lailatas sabt. Kami melihatnya malam Sabtu. Jadi beda. Di Syam malam Jumat lebih dahulu dia. Ya. Sedangkan di Madinah nanti malam Sabtu baru kelihatan hilal. Fala nazalu nasumu hatta nukmila 30 aw narahu. Maka Ibn Abbas mengatakan, maka kami akan senantiasa akan terus berpuasa sampai kami menyempurnakan 30 Ramadan. Ya, berpuasa terus sampai cukup 30 Ramadan. Au narahu, atau kami melihat atau kita melihat hilal Syawal. Kan beda 1 hari ya. Lebih dahulu puasa di Syam daripada Madinah. Mengatakan kami akan tetap berpuasa sampai Ramadan cukup 30, atau sebelum cukup 30 kita melihat apa? Melihat hilal Syawal. Fakultu, Quraib mengatakan, ala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi. Quraib mengatakan, tidak cukupkah? Tidak cukupkah engkau dengan ru'yanya Muawiyah dan puasanya Muawiyah? Kan Muawiyah di Syam. Muawiyah sebagai pemimpin di Syam. Quraib mengatakan, tidak cukupkah dengan ru'yanya Muawiyah, yaitu malam Jumat? Kenapa kamu tidak ikut ru'yanya malam Jumat? Ya. Dan puasanya juga malam Jumat, bukan malam Sabtu. Artinya dia lihat malam Jumat, berarti hari Jumat dia sudah puasa. Ya. Sedangkan di Madinah, karena dilihat malam Sabtu, berarti nanti hari Sabtu baru puasa. Tidak baru mulai puasa. Berarti lebih dahulu puasa orang di Syam daripada di Madinah. Jadi Quraib mengatakan, tidak cukupkah kamu ikut puasanya orang di Madinah? Orang di Syam?
Itu hari Sabtu. Jadi kalau dia sudah Idul Fitri, kita juga ikut sama Idul Fitri. Mengatakan tidak. Faqala la. Ibnu Abbas mengatakan tidak. Ya. Hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Ibnu Abbas berpendapat bahwa setiap kampung itu punya ru'yah masing-masing. Tidak harus mengikut ru'yahnya negara atau negeri yang lain. Wa dhahaba Syafi'i, sedangkan Al-Imam Syafi'i berpendapat fil masyhuri anhu, dalam pendapatnya yang lebih populer, ila tafsil. Jadi kalau pendapat pertama, pendapatnya Imam Ahmad dengan Abu Hanifah, mengatakan kalau sudah terlihat di satu kampung, maka kampung yang lain wajib mengikut. Tidak ada ru'yah bagian lain, yang lain mengikut. Jadi kalau di Syam terlihat malam Jumat, maka yang di Madinah harus ikut malam Jumat juga. Sedangkan pendapat kedua mengatakan setiap kampung ada ru'yahnya. Masing-masing mengikut sesuai dengan ru'yahnya masing-masing, tidak mengikut pada negeri yang lain. Sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan ada tafsil, ila tafsil, ada perincian. Wa huwa annahu idza tulifatil matali' atau idza ikhtalafatil matali', bahwasanya kalau matali' itu, matla itu tempat munculnya hilal. Sama seperti matahari, kan ada tempat terbitnya matahari. Matla syams. Bulan juga katanya ada tempat munculnya. Jadi kalau tempat munculnya berbeda antara satu negara dengan negara yang lain, falikulli qaumin hukmu matlaihim. Maka setiap kelompok, setiap kaum, setiap negara itu punya hukum matlaknya masing-masing. Umpamanya Saudi ada matlaknya, Indonesia ada matlaknya, berbeda, tidak sama tempat munculnya hilal. Maka masing-masing ikut ru'yah masing-masing saja. Kalau terlihat di Saudi, Indonesia belum, tidak mesti ikut. Kalau dilihat di Indonesia, Saudi tidak mesti ikut. Kenapa? Karena ada perbedaan tempat munculnya hilal. Wa in ittafaqatil matali', tapi kalau tempat munculnya hilal atau bulan itu sama, satu, fa hukmuhum wahidun fil siyami wal iftar, maka hukumnya sama, mereka sama. Jadi kalau seperti Malaysia dengan Indonesia karena berdekatan, berarti kemungkinan besar matlaknya sama. Maka kalau terlihat di Indonesia, maka Malaysia harus ikut. Kalau terlihat di Malaysia, Indonesia harus. Kenapa? Karena matlaknya sama. Jadi sama-sama berpuasa dan sama-sama Idul Fitri atau berbuka. Wa hadza ikhtiyaru Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Wa dzakara Syekhu, dan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn al-Marakishi. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn al-Marakishi fi kitabi, dalam kitabnya Al-Azbuz Zulal fi mabahithir ru'yatul hilal, buku tentang masalah melihat hilal, mengatakan apa? Annahu idza kana al-bu'du bainal baladaini, apabila jarak antara dua kampung itu, jarak antara dua negeri itu, aqallu min, lebih kurang dari alfaini wa mi'ataini wa sitta wa ishrin kilometrat, aqallu min idza kana al-bu'du bainal baladaini aqalla min alfaini wa mi'ataini wa sitta wa ishrina min al-kilometrat, apabila katanya jarak antara dua negeri ini kurang dari 2.226 km. 2.226 km, fahilaluhuma wahid. Berarti hilalnya satu. Jadi jaraknya itu katanya 2.226. Di bawah jaraknya itu
2226 berarti satu. Tapi kalau lebih dari 2226 berarti sudah beda matlah. Dia kasih ukuran jarak. Jadi kalau 2226 km di bawah itu berarti mereka satu matlah. Satu ru'yah. Ya, kalau terlihat di situ, terlihat juga di tempat yang lain. Tapi kalau sudah lebih dari itu katanya, wa in kana aktsar fala. Wa in kana aktsara fala. Jadi kalau lebih dari itu maka tidak sama. Harus beda masing-masing. Kemudian ma yu'khadhu minal hadis. Apa yang bisa dipetik dari hadis ini? Yang pertama, anna siyama syahri ramadhana, bahwasanya puasa bulan Ramadan mu'allaqun bi ru'yatin nasi au ba'dihim lil hilal, berkaitan dengan ru'yanya manusia, penglihatan manusia terhadap hilal atau sebagian manusia terhadap hilal. Waradda Ibnu Daqiq al-Aid, Ibnu Daqiq al-Aid membantah ta'liqul hukmi bihi ala hisabil munajjamin. Ibnu Daqiq al-Aid membantah orang yang mengaitkan hukum puasa Ramadan dengan hisab, pakai perhitungan bintang, perhitungan pergerakan bintang atau matahari atau bulan. Katanya itu tidak betul. Yang betul adalah ru'yah. Kalau terlihat hilal berarti puasa. Kalau terlihat hilal Syawal berarti sudah berbuka. Katanya tidak betul kalau yang dijadikan ukuran katanya itu dengan hitungan-hitungan perbintangan. Wa bayyana as-San'ani, dan Imam as-San'ani menjelaskan, annahu law tawaqqafal amru ala hisabihim, kalau urusan puasa Ramadan ini ditetapkan sesuai dengan perhitungan mereka, perhitungan ahli perbintangan ini, lam ya'rifu illa qalilun minan nas, maka tidak ada yang tahu datangnya bulan Ramadan atau keluarnya bulan Ramadan kecuali sedikit orang, karena yang pandai hitungan-hitungan perbintangan itu cuma sedikit orang, tidak semua orang. Tempat-tempat yang canggih saja. Adapun melihat hilal semua orang bisa melihat. Wa syar'u mabniyun ala ma ya'riful jamahir. Sedangkan syariat Islam dibangun atas sesuatu yang bisa diketahui oleh semua orang. Kemudian yang kedua, wa kadzalikal fitru mu'allaqun bidzalika. Nah, begitu juga dengan berbuka puasa atau Idul Fitri. Begitu juga dengan Idul Fitri. Nah, itu juga berkaitan dengan ru'yah, bukan dengan hisab. Kemudian yang ketiga, annahu idza lam yural hilalu, kalau tidak terlihat hilal, lam yasumu, maka mereka tidak berpuasa. Illa bitakmili sya'bana 30 yawman, kecuali dengan menyempurnakan hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi kalau seumpamanya malam ke-30, malam 30 Sya'ban, kita memperhatikan hilal, ternyata tidak terlihat, padahal tidak ada mendung, tidak ada apa, maka besok jadikan 30 Sya'ban. Maka dzalika lam yuftiru illa bitakmili Ramadan 30 yawm. Begitu pula mereka tidak menghentikan puasa Ramadan dengan berbuka atau tidak menjalankan Idul Fitri besoknya, illa bitakmili, kecuali menyempurnakan Ramadan, bulan Ramadan 30 hari. Jadi kalau kita sudah puasa 29 hari, malamnya kita lihat hilal ternyata belum terlihat, maka besok kita sempurnakan menjadi 30 Ramadan. Nanti lusanya baru Idul Fitri. Kemudian yang keempat, annahu in hasala ghaimun aw qatarun. Kalau ternyata ada yang menghalangi penglihatan, jika terjadi ada penghalang dari mendung atau kabut, qaddaru iddata sya'bana tamama 30 yawman. Qaddaru, maka mereka
menakdirkan, memperkirakan atau mencukupkan bilangan bulan Sya'ban menjadi sempurna 30 hari. Tamama 30 yaum, sempurna 30 hari. Waqala San'ani, Imam San'ani mengatakan jumhurul fuqaha, mayoritas fuqaha wa ahlul hadis, dan begitu juga mayoritas ahli hadis, ala annal murada, bahwasanya maksud dari sabda Nabi faqduru lahu atau faqdiru lahu, apa maksudnya? Ikmalu iddat Sya'ban 30, mencukupkan bilangan hari Sya'ban menjadi 30 hari, kama fassarahu fi haditsin akhar, sebagaimana ditafsirkan dalam hadis yang lain. Dan terakhir, yang kelima, annahu la siyama yaumat 30, tidak ada puasa pada hari 30 Sya'ban. Tidak ada puasa pada hari 30 Sya'ban ma'al ghaimi wa nahwihi, kalau ada mendung. Nah, ini juga dimaksud dengan puasa yaum syak. Jadi kalau malam ini, hari ini 30, hari ini 29 Sya'ban. Kemudian besok malam ini kita melihat besok 30 atau 1 Ramadan. Kalau tidak ada mendung dan terlihat Ramadan, terlihat hilal Ramadan, berarti besok Ramadan. Tapi kalau tidak ada mendung, cerah, kemudian tidak terlihat, maka berarti besok 30. Tapi kalau ada mendung, tidak terlihat, nah, maka kita tetap besok jadikan 30 Sya'ban. Dan 30 Sya'ban ini tidak boleh orang puasa. Ini mengatakan la siyama yaumat 30, tidak boleh puasa pada hari itu. Tidak boleh puasa, artinya tidak disyariatkan puasa, bahkan dilarang puasa kecuali yang sudah menjadi kebiasaannya. Kecuali ada puasa nazarnya atau puasa rutinnya, nah itu boleh dia berpuasa di situ ma'al ghaimi wa nahmihi, ketika ada awan mendung atau selainnya. Jadi ini pertemuan kita pada hari ini. Jadi